Beralih ke sorotan lain, saudara, polisi menggerebek 2 gudang yang digunakan untuk mengoplos LPG bersubsidi di 2 lokasi berbeda. 5 orang ditangkap dan barang bukti berupa ratusan tabung gas disita. Berawal dari informasi masyarakat, polisi mengungkap produksi sekaligus distribusi LPG ilegal di 2 lokasi di Sidoarjo, Jawa Timur dengan modus mengoplos LPG bersubsidi ukuran 3 kg ke tabung non-subsidi ukuran 12 kg. Dari hasil pemeriksaan kelima pelaku, aksi pengoplosan LPG sudah berlangsung sejak tahun 2022 dari 2 lokasi penangkapan yang berbeda, yaitu di Desa Sepande, Kecamatan Candi, dan di Jalan Raya Jenggolo, Sidoarjo. Polisi menemukan barang bukti ratusan tabung LPG 3 kg dan 12 kg. Kemudian motifnya dari para pelaku ini tentunya ingin meraup keuntungan ya, dari pemindahan ya, untuk pengoplosan dari tabung 3 kilo ke 12 kilo, termasuk mengambil keuntungan dari beratnya juga ya, dari timbangannya. Kemudian ada spare keuntungan di situ yang untuk diperjualbelikan kepada masyarakat. Yang juga menjadi sorotan di Sapa Indonesia Akhir Pekan, saudara. Kepala Desa Kohot, Arsin, mengaku sudah menghadiri 2 kali panggilan polisi di kasus Pagar Laut Tangerang. Arsin mendapatkan lebih dari 35 pertanyaan saat pemeriksaan di Mabes Polri. Hal ini disampaikan pengacara Arsin, Yunihar, yang menjelaskan bahwa Arsin hadir dalam 2 panggilan dengan status sebagai saksi di Bareskrim Polri. Yunihar menyebut pengurusan sertifikat Pagar Laut Tangerang difasilitasi oleh pihak ketiga. Beliau dalam proses SHM dan SHGB tidak terlibat dan bahkan tidak mengetahui. Namun beliau mengakui bahwa berdasarkan keinginan warga untuk dibuatkan surat keterangan garap, betul beliau membuat, kemudian melengkapi dokumen-dokumen terkait, kemudian beliau juga mengakui mengajukan itu kepada Bapeda untuk diterbitkan NOP. Namun dalam proses itu, semua berkas, hal-hal yang dibutuhkan di dalam persyaratan pengajuan tersebut difasilitasi dan dibuat oleh pihak ketiga. Saya ingin menyampaikan permohonan maaf khusus kepada warga Desa Kohot dan serta seluruh warga negara Indonesia. Permintaan maaf disampaikan Kades Kohot, Arsin, usai sekitar 1 bulan tak diketahui keberadaannya. Arsin mengklaim dirinya juga menjadi korban di kasus dugaan dokumen palsu Pagar Laut Tangerang. Arsin berdalih, ketidaktahuan terhadap proses pembuatan sertifikat membuat dirinya dimanfaatkan oleh pihak lain. Dengan kerendahan hati, saya ingin menyampaikan permohonan maaf. Ingin saya sampaikan bahwa saya juga adalah korban dari perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain. Tentunya ini terjadi akibat dari kekurangan pengetahuan dan tidak hati-hatian yang saya dapat lakukan pelayanan publik di Desa Kohot. Evaluasi akan dilakukan agar hal-hal buruk dalam pelayanan masyarakat Desa Kohot di kemudian hari tidak terulang lagi. Bareskrim Polri sudah memeriksa sekitar 44 orang saksi di kasus Pagar Laut Tangerang. Polisi menduga ada pemalsuan dokumen dalam pembuatan sertifikat Pagar Laut Tangerang. Penyidik menunggu hasil pemeriksaan lapor sebelum menetapkan tersangka. Pada prinsipnya kita akan menguji apakah di lapor, nanti hasil lapor inilah nanti jadi bahan gelar. Tinggal itu saja. Dan kemungkinan dalam beberapa hari ini dari lapor sudah bisa memberikan kepastian sehingga kita segera bisa menentukan apakah sudah bisa
untuk penetapan tersangka atau tidak. Bareskrim Polri menargetkan dalam waktu dekat, analisis dari laboratorium forensik bisa selesai untuk dijadikan bahan gelar perkara dan selanjutnya akan ada penetapan tersangka. Tim Liputan, Kompas TV. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia akhir pekan, saudara. Ada informasi di puncak HUT Partai Gerindra. Presiden Prabowo Subianto kembali menyinggung adanya